Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Silvana Putri dengan NIM 22053610958. Perkenalkan, nama saya Zafira Maharani dengan NIM 220253610080. Perkenalkan, nama saya Tisita Ruksosiastia dengan NIM 220253605324. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Firmansyah dengan nomor NIM 220253602862. Sejarahnya, desain sinetik yang juga dikenal sebagai metodologi sinetik adalah pendekatan pemecahan masalah yang bertujuan untuk mendorong pemikiran kreatif dan inovasi. Metode ini dikembangkan oleh William J. Gordon dengan George M. Prince pada tahun 1960-an berdasarkan studi mereka tentang proses kreatif. Istilah sinetics berasal dari kata Yunani, yakni sinetikos, yang berarti membawa hal-hal yang berbeda ke dalam hubungan yang menyatu. Desain sinetik menekankan pada penciptaan ide dan solusi baru dengan membuat hubungan antara elemen atau konsep yang tampak tidak berhubungan. Desain ini mendorong individu atau tim untuk mendekati masalah dari berbagai perspektif, menggabungkan berbagai sudut pandang, pengalaman, dan disiplin ilmu untuk mendapatkan wawasan dan solusi baru. Desain sinektik sering digunakan di berbagai bidang seperti desain produk, manajemen inovasi, pemecahan masalah secara kreatif, dan pengembangan organisasi. Pendekatan ini menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk mendekati tantangan yang kompleks dan menumbuhkan kreativitas dalam diri pemikir individu atau tim multidisiplin. Konsep sinektika dalam desain berkisar pada gagasan bahwa solusi kreatif untuk masalah yang kompleks dapat ditentukan dengan membuat hubungan antar konsep, ide atau disiplin ilmu yang tampaknya tidak terkait. Ini adalah pendekatan pemecahan masalah yang mendorong eksplorasi perspektif yang beragam, penangguhan penilaian, dan penghasilan ide-ide inovatif. Pada intinya, sinektika desain mengakui bahwa kreativitas sering kali muncul ketika individu atau tim menggabungkan sudut pandang, pengalaman, dan pengetahuan yang berbeda dari berbagai domain. Dengan menyatukan elemen-elemen yang berbeda, sinektika desain berusaha menciptakan lahan subur untuk wawasan baru dan solusi terobosannya. Konsep sinektika desain dapat diterapkan pada berbagai domain termasuk desain produk, manajemen inovasi, pemecahan masalah secara kreatif, dan pengembangan organisasi. Konsep ini menyediakan kerangka kerja terstruktur yang mendorong individu dan tim untuk berpikir di luar batasan konvensional, mengeksplorasi hubungan baru, dan menghasilkan solusi inovatif untuk tantangan yang kompleks. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip utama dari sinektika desain. Yang pertama itu ada penangguhan penilaian, yang dimana didorong untuk menunda kritik atau evaluasi ide selama fase pembuatan ide untuk mendorong pemikiran bebas dan eksplorasi kemungkinan. Yang kedua itu ada analogi dan metafora. Analogi dan metafora sendiri ini membuat analogi dan menggunakan metafora yang dapat membantu menjembatani kesenjangan antara konsep-konsep yang berbeda dan menstimulasi pemikiran yang kreatif. Yang ketiga itu ada pengalaman dan keahlian pribadi. Di sini tuh untuk mendorong dan memanfaatkan pengalaman, pengetahuan, dan keahlian pribadi mereka, serta pengalaman orang lain untuk menghasilkan ide dan solusi-solusi yang baru. Yang keempat itu ada membuat yang aneh menjadi akrab dan yang akrab menjadi aneh. Itu maksudnya seperti prinsip ini melibatkan hal-hal atau konsep yang sudah dikenal dengan cara yang baru dan tidak biasa, serta mengeksplorasi ide-ide yang tidak dikenal atau yang tampaknya tidak berhubungan untuk menemukan perspektif yang baru. Kemudian ada pendefinisian ulang masalah, di mana desain sinektik ini seringkali melibatkan pembingkaian ulang atau pendefinisian ulang pernyataan masalah untuk mendorong cara-cara baru dalam memikirkan tantangan yang dihadapi. Kemudian ada dinamika dan kolaborasi kelompok. Sinektika desain untuk menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi terbuka dalam sebuah tim. Fasilitator atau moderator memainkan peran penting dalam memandu diskusi, mendorong partisipasi, dan memastikan bahwa semua anggota tim merasa dihargai dan didengar. Dan kemudian yang terakhir ada rangsangan dan provokasi kreatif, di mana sinektika desain ini menggunakan berbagai rangsangan seperti gambar,
objek atau pernyataan yang menggugah pikiran untuk merangsang kreativitas dan mendorong pemikiran divergen. Rangsangan ini bertindak sebagai pemicu untuk memicu imajinasi dan menghasilkan ide-ide yang baru. Nah, secara keseluruhan, desain sinektik adalah metodologi yang mempromosikan kolaborasi, kreativitas, dan eksplorasi berbagai perspektif untuk mendapatkan solusi yang inovatif untuk masalah yang kompleks. Metode ini sering digunakan di berbagai bidang, seperti di desain produk, manajemen inovasi, pemecahan masalah secara kreatif, dan pengembangan organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh visualisasi sinektika desain. Contoh yang pertama yaitu Dyson Airblade. Salah satu contoh produk yang menggabungkan prinsip-prinsip desain sinektik adalah pengering tangan Dyson Airblade ini. Kenapa? Karena Dyson Airblade ini merevolusi industri pengering tangan dengan menggunakan pendekatan yang unik dan inovatif. Dalam pengembangan Dyson Airblade, para desainer menggunakan prinsip-prinsip desain sinektika untuk menantang asumsi tradisional dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru. Mereka mempertanyakan metode pengeringan tangan konvensional yang seringkali melibatkan hembusan udara panas dari nosel atau menggunakan tisu dan mencari solusi yang lebih efisien dan higienis. Maka terciptalah Dyson Airblade ini. Nah, contoh yang kedua yaitu Swivel Cleaning System. Dalam pengembangan Swivel, para pengancang menggunakan prinsip-prinsip desain sinektik untuk mengatasi tantangan umum yang terkait dengan pembersihan lantai dan permukaan. Mereka berusaha menciptakan produk yang akan menyederhanakan proses pembersihan, meningkatkan efektivitas, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih menyenangkan. Maka dari itu, terciptalah Swivel Cleaning System ini. Nah, contoh yang terakhir yaitu Nest Learning Thermostat. Beberapa fitur sinektik yang diterapkan dalam alat ini yaitu penangguhan penilaian, atau tim desain mempertanyakan keterbatasan termostat konvensional dan mendekati masalah dengan pikiran terbuka, menahan diri untuk tidak menerima status quo. Mereka juga menarik analogi dari berbagai bidang, termasuk teknologi ponsel pintar dan psikologi perilaku untuk mengeksplorasi bagaimana bidang-bidang yang tidak terkait ini dapat menginformasikan desain termostat yang lebih cerdas. Para perancang secara metaforsis mendekati konsep kontrol suhu dengan mempertimbangkan bagaimana termostat dapat belajar dan beradaptasi dengan preferensi dan perilaku pengguna, seperti halnya organisme hidup. Kesuksesan Nest Learning Thermostat ini terletak pada kemampuannya memadukan teknologi canggih, desain yang berpusat pada pengguna, dan efisiensi energi, dengan menerapkan prinsip-prinsip desain sinektik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang contoh rancangan sinektika desain yang dibuat oleh kelompok kami. Kita mendesain robot tempat sampah otomatis yang dimana kita inovasikan dari tempat sampah yang bisa buka tutup dengan otomatis menjadi tempat sampah yang bisa berjalan sendiri dan mendeteksi sampahnya sendiri. Beberapa fitur seperti gambar, kami memasukkan fitur sensor otomatis buka tutup, indikator untuk tombol on and off-nya, persentase isi sampah untuk mengetahui seberapa penuh sampahnya sudah terisi, dan sensor pendeteksi sampah, roda jalan otomatis, persentase baterainya, capit sampah, dan juga ada tambahan tempat isi daya untuk robotnya. Kesimpulan dari penjelasan kami sebelumnya bahwa desain sinektik itu adalah pendekatan pemecahan masalah yang menumbuhkan kreativitas dan inovasi dengan membuat hubungan antara konsep, ide, atau disiplin yang tampaknya tidak terkait. Ini mendorong eksplorasi berbagai perspektif, penangguhan penilaian, dan generasi ide-ide baru untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Prinsip-prinsip kunci dari desain sinektik ini termasuk penangguhan penilaian untuk mempromosikan pemikiran bebas, pemikiran analogis, dan metaforsis untuk menarik hubungan antara domain yang tidak terkait, dan redefinisi masalah untuk mendekati tantangan dari sudut pandang baru.
Desain sinektik juga menghargai pengalaman dan keahlian pribadi, mendorong membuat yang aneh menjadi akrab dan yang akrab menjadi aneh, dan menekankan kolaborasi dan keterbukaan pikiran. Dengan menerapkan prinsip desain sinektik, produk dapat dikembangkan yang menantang asumsi tradisional, menawarkan solusi unik, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Contoh produk yang menerapkan prinsip desain sinektik meliputi pengering tangan Dyson Airblade, sistem pembersihan Swiffer, dan Nest Learning thermostat. Secara keseluruhan, desain sinektik menawarkan kerangka kerja terstruktur yang mendorong kreativitas, inovasi, dan eksplorasi berbagai perspektif untuk menghasilkan solusi terobosan dan mengatasi masalah kompleks di berbagai bidang.